Semangat pagi sobat kuliner. Hari ini saya akan melakukan P2H atau pengecekan pemeliharaan harian. Jenis unitnya CAT 320D seri kedua. Unit ini habis dipakai sip 1 ya sobat kuliner. Sepertinya bekerja di area berlumpur, terjadi counter weak dan cover bodinya ada bekas genangan lumpur gitu ya. Ini salah satu unit support yang ada di Pertambangan melakukan pekerjaan general atau pit service seperti pelebaran jalan, pembuatan tanggul, parit, clean up batubara, clearing, dan lain sebagainya sobat kuliner, tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Oke, langsung aja P2H nya sobat kuliner. Pertama yang kita lakukan setelah tiba di unit untuk melakukan P2H, kita cek sekeliling unit. Kita cek body covernya seperti apa, apakah ada penyok atau lecet, karena ini bekas pemakaian sebelumnya ya. Kalau dirasa aman atau tidak ada kerusakan ya fisik, lecet atau penyok ya, kita lanjut ke bagian undercarriage. Oke, seperti ini. Di undercarriage sini ada track frame. Di sini ada motor travel atau orang biasa menyebutnya dengan sprocket, dan di sebelah sana ada front idler, ada seal adjuster, cuma karena tertutup lumpur jadi nggak kelihatan ya sobat kuliner. Jadi kita cek bagian undercarriage nya, kita cek ini sudah halus ya sobat kuliner, bisa dilihat itu ya, sudah tipis. Ini sprocket sobat kuliner. Yang bergerigi nih di luar ini sprocket namanya. Di dalam sini ada motor atau gear ya, sebagai komponen penggerak utama untuk trek ini berjalan ya, maju atau mundur. Lalu kita cek rollernya. Kita cek apakah ada haus atau rollernya yang split atau keluar dari jalur. Kalau ada yang keluar dari jalur, nanti kita akan melakukan jack ya, jack, dan akan kita benarkan agar kembali ke jalur utamanya ya, atau ke treknya. Di sini juga ada linknya, ada link track frame, bisa kita cek, catat di preset agar di kemudian hari atau ada progres ya dari mekanik untuk melakukan perbaikan khusus bagian undercarriage ini, apa-apa aja komponen yang haus seperti itu. Ini trek kiri ya sobat kuliner.
trek sebelah kiri. Kalau kita lihat dari sini dia menghadap ke depan, cuma ini trek sebelah kiri. Kita melakukan hal yang sama untuk trek sebelah kanannya ya. Kalau memang dirasa aman, kita cek bagian guard bawah ya sobat kulners, karena biasanya kalau ada rembesan dari engine di sini akan kelihatan ya. Jadi kita cek dari bawah seperti ini. Kalau ada yang basah atau rembesan itu akan kelihatan dari sini ya sobat kulners. Tapi karena memang ini alatnya sudah tua, memang banyak rembesan ya sobat kulners, kita laporkan saja ke mekanik agar direspon atau dikerjakannya. Kita lanjutkan ke bagian attachment atau alat kerja. Di sini ada kuku bucket ya, bisa sobat kulners lihat, goyang-goyang aja seperti ini. Apakah ada longgar dari sambungannya ini? Dirasa aman, kita lanjutkan sobat kulnersnya. Ini namanya cutting sobat kulners, bisa dilihat ya sisi kanan kirinya. Ini sebagai pemotong kalau melakukan penggalian ya sobat kulners. Di sini ada pin bucket beserta lock pinnya. Ini link H, di atasnya link I. Nah, di sini ada silinder bucket. Apakah ada rembesan atau kebocoran silindernya? Kalau dirasa aman, kembali kita lanjutkan ke bagian radiator. Di sini ada tombol engine stop atau emergency stop ya sobat kulners, bisa dilihat. Ini fungsinya untuk dalam keadaan darurat, pada saat ada insiden atau ada biasanya ada kebakaran pada unit, ini bisa kita matikan ya. Di sini bisa kita aktifkan dengan cara menekannya ya. Nah, ini posisinya on kalau kita tekan, dan kita kembalikan lagi, ini posisinya off. Dan di sini ada switch baterai, ini posisinya on ya sobat kulners. Nah, ini ya, bisa dilihat. Ini sebagai pengatur daya dari baterai ya. Kalau kita off kan seperti ini, posisinya mati. Ini biasanya dipakai kalau unit ditinggal dalam keadaan lama atau tidak dipakai dalam beberapa hari ya sobat kulners. Jadi kita off kan seperti ini. Dan di sini ada locknya ya, lock cover radiator. Kita tarik dan kita buka ya. Di sini juga ada lock baterai. Kita buka aja seperti ini sobat kulners. Oke, seperti ini modelnya. Nah, di sini bisa dilihat ya sobat kulners, ada radiator paling bawah. Ini radiator. Nah, di sini coolant ya sobat kulners ya, coolant pendingin radiator. Di sini ada namanya tangki reservoir atau tangki reservoir, tangki cadangan air dari radiator. Di sini akan fungsinya ini sebagai supply otomatis ya. Pada saat air radiator di atas itu kurang, dia akan bisa menyuplai air radiator yang ada di atas ya. Ini juga sebagai saluran udara pertukaran uap atau pertukaran air. Oke, kita lanjutkan ke sebelah bagian baterai. Di sini ada 2 buah baterai aki kering. Kita hanya perlu mengecek sambungan baterai ini agar pengecasan atau pengisian dari baterai ini berjalan dengan baik ya. Di sini ada namanya pengatur switch baterai di sama yang di luar tadi ya. Cuma ini sebagai tombol daya yang kedua. Di sebelahnya itu ada tangki air wiper ya, atau air kaca.
Kalau habis atau kurang bisa kita tambahkan sendiri sebetulnya. Dan di sini ada air cleaner atau saringan udara. Biasanya dilakukan pembersihan tiap 250 jam ya, dan dilakukan penggantian air cleaner ini biasanya 500 jam atau 2 kali lipatnya dari pembersihan tadi ya sebetulnya. Setelah 2 kali dibersihkan, yang ketiga kalinya harus diganti. Setelah selesai kita lakukan pengecekan bodi bagian samping radiator, kita tutup lagi ya sobat Commerce. Kita lock kembali, di sini ada locknya seperti ini ya. Kita lock aja, kita kunci kembali dan kita pastikan ini sudah terkunci dan rapat ya. Lalu kita lock lagi ini agar mengunci lock yang sebelahnya ya, jadi berkaitan dia. Oke, setelah itu kita lanjut ke sebelah bagian pompa atau main pump. Ini sobat Commerce bagian main pump. Ini kebetulan main pump atau pompa pada cat 320 sama seperti unit yang lainnya ya. Ini spesies 200 berada di sebelah kanan. Oke, di sini ada main pump ini depannya sobat Commerce yang besar ini, dan di sebelah ini ada filter hidrolik, sama ini ada filter hidrolik juga ya, oli hidrolik. Kita cek bagian sekitar bagian pompa ini apakah ada rembesan ya atau kebocoran atau ada sensor atau kabel yang putus. Kita cek, kalau dirasa aman kita cek level oli hidrolik. Oke, di sini di kaca ini ada level oli hidrolik. Posisinya ini sekarang berada di level kedua ya, bisa dilihat ya sobat Commerce ya, berada di level kedua atau garis kedua. Ini posisinya aman untuk dioperasikan. Kita tutup kembali covernya sobat Commerce ya, jangan lupa kita lock. Oke, bisa kita lanjutkan ke bagian engine. Di sini ada pengisian manual fuel ya, di sini bisa sobat Commerce. Cuman karena di unit ini sendiri menggunakan pengisian dari samping ya, seperti ini sobat Commerce, bisa dilihat pengisian fuelnya dari samping. Jadi ini termasuk memudahkan juga ya, memudahkan pengisian karena fuelman nggak perlu repot lagi naik ke atas dan akan melakukan pengisian dari sini aja. Jadi hose fuelnya sendiri itu akan dimasukkan ke sini. Di bawah ini sobat Commerce ada motor swing, bisa kita cabut. Ini sticknya, ada stick olinya seperti ini sobat Commerce. Ini posisinya kurang sobat Commerce ya, sebaiknya kita laporkan agar mekanik melakukan penambahan oli ya, oli swing ini. Kita masukkan kembali stick olinya dan kita lihat bagian sekitar motor swing dan hose di bawah ini, hose swivel joint ini bisa kita lihat apakah ada rembesan ya. Dan di bagian sekitar motor swing ini kontrol valve-nya ada rembesan. Oke, bisa dilihat itu ya, mekanik sudah mengizinkan agar tetap mengoperasikan unit sambil menunggu spare part ya, is okay. Yang ini tetap saya operasikan. Kita lakukan pengecekan ke komponen utama yaitu engine. Di sini ada lock cover engine ya. Kita buka locknya seperti ini. Oke, dan kita tarik ke atas. Setelah itu kita angkat. Di sini ada. Oke. Dia akan mengunci sendiri sobat Commerce ya. Ini tampak model engine ya sobat Commerce,
Saya nggak ngerti juga kenapa dikarung-karungin seperti ini, seperti heksanya gembel ya sebetulnya. Saya rasa ini untuk mungkin ada komponennya yang mudah keluar, atau di sini kan ada, bisa dilihat ya, ada kawat-kawat yang mengikat seperti itu, karena ini mungkin membantu pengencangan ya karung-karung ini, atau apakah bahannya ini seperti model karung gitu sobat penulis. Yang pertama yang kita lakukan, kita cek ya, kita cek bagian oli engine. Nah, di sini ada stick oli sobat kuliner, stick oli engine. Kita cabut. Oke, ini berada di garis H atau high. Nah, posisinya aman untuk dioperasikan. Lalu kita kembalikan sticknya, masukkan kembali ke tempatnya, dan kita cek bagian sekitar engine ya, apakah ada rembesan atau bocoran. Oke, di sini ada tempat melakukan pengisian oli. Kalau memang engine dirasa aman, kita cek bagian kipasnya ya, karena kita cek apa ada crack atau keretakan atau pecah dari kipas ini sendiri. Kalau dirasa aman, kita cek lagi bagian fumble. Ini ada cek apakah kondisinya masih bagus. Setelah itu kita cek radiator. Kalau kita tidak sempat membuka tangki reservoir, kita pastikan ini dalam keadaan aman ya sobat Cleaners, atau penuh. Ini bisa kita buka sobat Cleaners ya, cuman kita sebenarnya harus memakai pelindung, sarung tangan atau kain lap atau majun ya kalau misalnya panas. Oke, ini bisa dilihat, ini kondisinya masih aman ya sobat Cleaners, masih aman. Air radiatornya masih kelihatan dan tangki reservoirnya juga masih ada air, jadi kita tutup kembali. Oke, kita kembalikan. Ini ada muffler ya sobat Cleaners ya, muffler atau knalpot dari engine ini sendiri. Di sini juga ada tangki buat melakukan pengisian oli hidrolik ya sobat Cleaners ya. Di sini ada 4 baut. Kalau oli hidroliknya kurang, bisa kita tambahkan di sini sobat Cleaners. Kita buka bautnya dan kita lakukan pengisian. Di sini juga ada apar atau alat pemadam api ringan. Bisa kita cek ya, kondisi aparnya ini berada di garis hijau. Ini kebetulan apar powder ya, atau serbuk, jadi ada masa berlakunya juga atau kadaluarsanya. Oke, setelah kita cek bagian atas ya, terutama bagian engine, kita tutup kembali ya locknya. Oke sobat Cleaners, P2H sudah selesai. Unit bisa kita panaskan atau kita on kan, dan bisa kita operasikan jika keadaan unit atau kondisi unit dalam keadaan aman ya. Oke sobat Cleaners, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat Cleaners tidak ketinggalan info terbaru tentang alat berat dan aktivitas pertambangan lainnya. Salam safety, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan hindari tindakan tidak aman.